USU itu bersifat USU Usul. Geografi itu IPS ya? geografi UGM pengen kamu suka sama orangnya kan. Ibaratnya. Ya udah. Oke Jan, masuk Jan. Yakin gitu aja. Iya masuk aja. Wih. Woi. Ada mah. Oke teman-teman, balik lagi bersama saya Hanif, mahasiswa elektronika dan instrumentasi UGM. Dan sekarang ada teman saya. Saya Fauzan, Muhammad Fauzan dari Geografi Lingkungan UGM 2017. Geografi Lingkungan. Gitu ya, ingat kalau gel itu gitu, aku bilang geografi, kamu bilang lingkungan. Geografi, Lingkungan. geografi, Lingkungan. geografi, Lingkungan. salam lingkungan, bakti, bumi pertiwi. Wih, Itu jargonnya. Itu jargonnya kami, jurusan kami. Jadi kalau orang bilang geografi lingkungan, Bakti, bumi pertiwi. Wih. ini dulu Ustaz. Sebelum memulai tanya-tanya tentang geografi UGM, kita ke kamu dulu nih. Kamu tuh asalnya dari mana sih? Aku asalnya dari Medan. Medan. Walaupun nggak ada ditampilkan logat Medannya, nanti kalian pada kaget. Logat Medan. Bisa nggak logat Medan? Ini bahasa Medannya woi Adama. Gak usah. Ini. Pasti orang Medan tahu logatnya gimana, kayak bilang gak usah tuh gak usah. Gak usah tuh. Apa sih kalian itu kalian gitu lah. Ini apa bahasa Medannya aku telah datang. Sama. Apa itu? Sama. Aku udah datang. Aku udah datang. Gitu doang. Gitu doang. Kayak tuh khasnya Medan, kayak. Oh. Terus kalau jelasin ya udah gitulah. Oh, gitu lah ya. Ya, aku dari Medan, Sumatera Utara. Dari Medan ya. Soalnya kadang-kadang orang-orang bilang Medan tapi sebenarnya tuh jauh dari kota Medan. Tapi aku betulan dari kota Medan. Walaupun di pinggiran ya. Oke. SMA? SMA Negeri 3 Medan. Oke. Salah satu yang favorit. Favorit. IPA atau IPS? IPA. Ah, IPA. Tapi nggak bisa ngitung. Iya. IPA. IPA kalau Bukannya di geografi itu IPS ya? geografi UGM itu IPA kawan. Tapi udah ada untuk IPS yang berkecil hati, untuk jurusan pembangunan wilayah itu IPS bisa. Oh. Jadi geografi lingkungan IPA. IPA. Fotografi itu bisa Fotografi. IPA, bisa IPS. Kalau pembangunan wilayah IPS. Jadi ada 3 di geografi. Jadi jangan berkecil hati sobat-sobat IPS yang suka menghafal. Nah, kan ini kan lagi SNMPTN kan? Oh iya benar. Nah, ini gimana nih? Kalau aku sih kan alhamdulillah aku Oh iya, lulus. kamu mana di UGM lulus apa dong? Aku SNMPTN waktu itu ya. Kebetulan karena takdir kali ya. Enggak, yang aku Kalau pengen- caranya aku waktu itu lampirin sertif ya. Nggak peduli tuh sertif apa aja, yang penting kalian sertifnya inline sama jurusan. Misalnya aku geografi, aku ikut lomba-lomba geografi, walaupun nggak menang nggak apa-apa, nggak menang, yang penting UGM tahu oh anaknya aktif, Oke, siap, mau siap. ngabisin tabungan Oh, gitu ya untuk gitu ya. lomba, nggak Oke, apa-apa, siap. nggak apa-apa, yang penting tuh inline sejalan, itu usaha ikhtiar bahasa kerennya. Wih. Sebenarnya aku pengen tanyain itu, kamu kan IPA, Mm-mm. SNMPTN-nya geografi lingkungan, Uh-uh. berarti inline sama jurusan IPA. Sama. Nah, kalau misalnya IPS berarti dia nggak bisa ngambil. Nggak bisa, tapi dia bisa ke bangunan wilayah. Oh, pembangunan wilayah. Ada di geografi juga. Oke. Gimana tuh? Balik lagi ya ke kamu ya. Oh. Kenapa sih kamu waktu di Medan kan? Iya. Medan tuh nggak ada universitas apa? Ada namanya tuh. Untungnya di Medan tuh universitas yang terkenal tuh Universitas Sumatera Utara bersifat universitas. Coba aja USU itu bersifat akademik. Kan jadi sudahlah ya gitu ya. saya tidak paham. Coba USU Usul. Astagfirullah. Ya oke itu. Tapi Nah, waktu itu mau yang lingkungan, Hmm. tapi di USU Nah, itu nggak ada. kenapa tuh yang lingkungan? Kenapa
Kenapa? Karena kan aku tadi seperti ya, aku suka di alam, suka jalan-jalan. Ada teknik lingkungan, terus aku tanya cutting di sana tuh banyak kan matematikanya, tekniknya daripada lingkungannya. Bukan ke alamnya kan. Terus aku lihat-lihat cutting lagi, ada brosur tuh di les-lesan bimbel geografi lingkungan UGM. Wah, kayaknya ini seru gitu ya, udah aku coba. Ya, terus jadinya ketemu geografi lingkungan. Oh jadi emang dari awal tuh kamu nggak bingung gitu mau masuk apa gitu? Emang udah. Ini sih kalau mau lulus SNM tuh yang pertama mungkin cutting, lihat ada nggak Kak tingkat di sana, track record SMA kamu di universitas itu, terus tadi sertifikat, terus ya raportnya boleh lah dinaikin dikit itu sih. Nah ini jangan apa? Nah yang pertanyaan lagi, kenapa kamu milihnya UGM gitu kan? Ada kampus-kampus bagus di USU gitu kan, di Medan, di Sumatera ya. Kenapa UGM? Mungkin karena ini ya, pengen merantau ya. Aku waktu itu baca buku Ahmad Fuadi apa judulnya? Apa? Negeri Lima Menara ya. Negeri Lima Menara. Oh iya, yang itu ya, yang tentang pesantren. Iya, terus tentang Laskar Pelangi kan yang lanjutannya tuh Ini apa, sampai mimpi, sampai mimpi kan ke luar negeri. Jadi aku kayak jiwa-jiwaku tuh pengen merantau lah gitu. Itu ya. Pengen Kenapa hidup. UGM? Kenapa UGM? Kan banyak Oh iya, kampus-kampus kenapa lain. UGM? Karena kampus nomor 1. Iya. Nah, karena itu. Karena geografi lingkungan cuma ada di UGM. Oh, iya. Yang geografi nomor 1 fakultasnya di UGM. Nomor satu ya. Pertama dan yang pertama. Geografi ya. Kita masuk di geografi nih. Oke, geografi. Geografi itu masuknya fakultas ya, bukan Fakultas. jurusan. Nah, itu fakultas pertama di Indonesia. Kalau nggak salah di UI ada ya geografi. UI ada, tapi dia Ada bagian jurusan MIPA. di MIPA. Di fakultas MIPA. Terus di fakultas geografi ada berapa jurusan tuh? Nah, di fakultas geografi itu ada 3. Yang tadi ya, geografi lingkungan, kartografi penginderaan jauh, pembangunan wilayah. Ada dia juga tuh D3 atau 4. Itu PJC penginderaan jauh dan sistem informasi geografi. Di fakultas geografi. Di fakultas kayaknya dia masuk SP deh, SP, SP, sekolah vokasi. Oh iya, ada kan. Nah, teman-teman yang mau PBU juga bisa masuk melalui jalur bakat ya, Bakat ya, PBU prestasi. prestasi. Ya, Tadi geografi lingkungan, kartografi sama lingkungan pembangunan wilayah. Bedanya tuh apa tuh? Bedanya mungkin kalau geografi lingkungan itu lebih luas bahasannya, kayak avatar ya. Air, tanah, udara, api, cemburu, enggak. Terus kartografi dan penginderaan jauh tuh pemetaan ya. Teman-teman yang mungkin suka peta, satelit, citra satelit gitu-gitu. Itu IPA ya? Ya IPA, tapi ada juga kok ada yang IPS masuk situ. Tapi ya SBMPTN. butuh sulit jadinya untuk ya apa ya? Oh iya. Struggle untuk berjuang. Nah terus yang satunya lagi tadi itu. Pembangunan wilayah itu lebih ke sosial, jadi kayak pembangunan kan lebih banyak. Teman-teman yang suka bangun pasir di pantai, oh enggak ya. Jadi kayak ya pembangunan lah, lebih ke desa-desa gitu. Nah itu kan tadi kan yang IPS cuma yang tadi pembangunan wilayah ya. Iya, sama KPJ juga, kartografi tadi. Berarti kalau SBMPTN bebas. Oh, bebas. Sama. Masih bingung saya. Jadi kalau misalnya geografi lingkungan untuk SNM IPA. Kalau SBM bebas. Iya, kamu kalau SBM kan bebas kemana aja. Anak IPA bisa masuk hukum. Iya, maksudnya materi yang diteskan tuh apa gitu? Apakah yang materi IPA atau yang IPS? Ya nanti kan ada ini gak sih? Apa namanya kalau yang ketahuan linjir lintas jurusan itu apa namanya? Oh, IPC. IPC, ada IPC. Berarti dia masuk lintas jurusan ya. Kalau misalnya aku IPS nih, terus aku mau geografi lingkungan, berarti aku IPC. Kalau SBM IPA. Oke. Informasi yang menarik. Nah, sejauh ini di geografi lingkungan senang nggak? Sarung lu kelihatan.
Sejauh ini di geografi lingkungan gimana tuh? Enak nggak kuliahnya? Ya karena geografi lingkungan kan one and only ya. Nah ini untuk SNMPTN tuh kamu milih kalau bisa satu. Ini ibaratnya kamu pengen kamu suka sama orang ya kan. Ibaratnya. Kalau kamu suka sama satu terus suka sama dua, jadi ada dua pilihan, pasti kan 50-50 tuh nggak terlalu dipilih. Coba bayangin kamu cuma satu miliknya, pasti kayak wah gila ini anak ambis pengen bener nih masuk geografi lingkungan, terima tuh 100% 100% dicoba ya. 100% dicoba ya. Aku cuma milih geografi lingkungan pas SNM. Gitu ya. Terus sampai sekarang ya, sampai udah mau skripsian ini sih aku seneng banyak jalan-jalannya, walaupun banyak stresnya juga nggak apa. Banyak stresnya. Iya. Stresnya tuh apa? Stresnya sih kayak mungkin karena aku ya kurang manajemen waktu, sibuk, sosok sibuk gitu kan, sosok sibuk organisasi. Jadi ya nggak apa-apa, jalanin aja. Nanti bisa lihat di YouTube-nya geografi lingkungan atau di Instagram-nya ada geografi lingkungan. Ini nggak sih? Akreditasinya udah A ya. A. Untuk Indonesia pasti A lah. Untuk Asia udah A. Asin. Asiin ya, Asiin ya. Kan, ya. Kemarin tuh dapat lolos kok. Nanti kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa kontak dia. Iya. komen. Nanti aku bantu jawab lah. Oke. Nah, terus yang di geografi lingkungan itu kita belajar apa aja sih? Bisa dielaborasi lagi? Oke, mungkin kalau di geografi secara umum itu ada namanya kan teman-teman udah tahu ya. Ada 5 ya, biosfer, hidrosfer, litosfer, habis itu antroposfer. Kayak ingat tapi lupa. Iya. Satu lagi apa lagi ya? Lupa. Yang di itu ya intinya itu ada tanah, air, habis itu bio, makhluk hidup, manusia. Ya satu lagi lupa aku udah. Pokoknya itu. Yang itu mempelajari tentang manusia, interaksinya dengan manusia lain atau interaksinya dengan alam. Jadi seorang geografi itu kayak dokter bumi gitu lah. Gitu, keren. Kamu fokus di mana? Kalau aku fokus ke air. Karena 70% tubuh kamu air. Jadi aku belajar air. Kamu tuh siapa? Penonton gitu. Biar serasa ini chemistry-nya dapet. Ya walaupun chemistry aku C nggak apa-apa ya, kita chemistry-nya beda. Ada kimianya? Ada, matematika, kimia, statistik. Makanya tuh IPA masuknya. Fisika ada, fisika aku C, matematika aku C. Pokoknya yang berbau-bau IPA C semua udah. Berarti susah ya kuliah di sana. Gimana menurut? Mungkin karena akunya bodoh sih. Oh iya, ini mungkin mematahkan mitos kalau anak UGM tuh orang pintar-pintar. Iya, enggak semuanya pinter. Ya, saya juga bodoh kok, santai aja. Jadi aku menyadari bahwasanya nggak bisa kita semuanya bisa, nggak bisa kita semuanya bisa. Kita nggak semua bisa. Iya. Di semua mata pelajaran pasti ada beberapa yang A, ada yang C. Jadi maksimalkan ke yang A aja sih, nanti fokusnya untuk kerja gitu. Maksimalkan yang kita minat ya, Iya, bukan benar. yang kita sukai gitu. Oh, benar. Kalau yang kita mampu sih. Terus teman-teman dulu, teman-temanmu di geografi lingkungan gimana tuh orang-orangnya? Beragam ya, ada yang dari Aceh sampai dari Papua. Menurut aku sih kalau kamu di UGM tuh miniatur Indonesia katanya ya, bisa dari mana aja. Itu salah satu juga yang menarik gitu, teman-teman misalnya mau ke UGM nanti bisa kemana-mana gitu, kenalannya menarik sih. Koneksinya banyak ya? Iya, koneksi, relasi, ya mana tahu bisa jadi keluarga ya kan. Mana tahu ya jadi keluarga. Terus ini kalau di geografi tuh ada SIG namanya. SIG tuh Suami istri geografi. Dapat ada banyak dari angkatan 90-an sampai kemarin tuh cutting tuh ada. yang perbandingan laki-laki sama perempuan di geografi lingkungan gimana? Lebih banyak perempuan sih. 60-40 lah. 60-40 ya? 60 perempuan, 40 Iya, laki-laki. misalnya 100 ya gitu ya. Beda sama di Elings. Ya di Aliens kan terbagi dua ya. Iya. Antara apa? Wibu atau homo. Wibu Ya? dan homo. Nah, terus apalagi yang pengen kutanyain tadi ya? Tunggu. Apa ya? Apa yang mau dibagikan? Ya menurut aku sih
kuliah bisa di mana aja, tapi Oh, kalau ini. yang bisa terbaik kenapa enggak? Oh iya, iya, bisa. Ini apa? Secara kan tadi kan kamu bilang kita bilang kan Oh, kita bilang kalau di UGM tuh bukan cuma orang pintar-pintar gitu, tapi ada juga orang-orang kayak kita gitu Iya, yang tidak benar. ngerti apalah, tidak terlalu ngerti pelajaran lah ya. Tapi dari temanmu sendiri ada nggak sih yang pintar banget? Ada. Nah, Ada yang kayak dia tuh 3,8 sedih gitu, maunya 3,9. Aku Apa? juga itu IPK. iya IPK-nya ada gitu yang dia tuh ada yang enggak sedih gitu, sedangkan aku yang enggak D aja udah alhamdulillah gitu. Itu udah B aja. Alhamdulillah ya Allah. B is better. Woi. Ngeri juga ya. C is cukup. Tapi orang-orang kayak gitu tuh gimana tuh di kelas? Ya kalau Asing nggak sih? orang kayak gitu tuh kadang nyebelin, tapi kadang juga kita butuh sih. Iya sih, aku justru butuh orang kayak Iya, gitu ya. jadi kayak orang-orang kayak dia tuh butuh ketika dosen nanya. Dosen nanya kita nggak ada yang tahu, tapi dia yang jawab. Alhamdulillah ada dia juga sih. Aku butuhnya gini sih kan, apa orang-orang kayak gitu kan pintar kan, Heeh. sedangkan kita tuh ya sedikit-sedikit pintar lah Iya, ya. iya. Jadi aku butuh dia tuh untuk ngajarin aku gitu Ah, kan. bisa, Aku sering bisa. kayak gitu tuh di UGM tuh. Bisa. Makanya ya enak banget kuliah di UGM gitu. Dan Iya. orang-orang di UGM juga tuh kayak enggak high profile lah ya, Iya. kayak low profile Low lah kayak kita profile. gitu kan. Kalau mau diajak rebahan apa Iya, gitu, duduk-duduk diajak. mau lah kan. Iya, Jadi iya, enak lah belajar di sini. nongkrong, heeh. Geografi juga seperti itu. Geografi. Apalagi kalian banyak lapangan kan. Iya. Siapa tahu orang-orang yang kayak gitu tuh yang high profile itu pergi ke lapangan naik mobil. Enggak sih, kayak kemarin tuh kita ke lapangan naik pick up ya, naik truk gitu, kayak menurut aku rata-rata sih low profile, kecuali kamu di UGM cabang swasta. Tahu Ada. nggak sih yang mau kuliahnya 20 juta ke atas? Oh iya kan, tapi Ya Ayu itu kan Iya cabang kan. swasta kan? geografi ada ya Ubi? Nggak ada sih. Nggak ada ya? nggak ada. Elins ada Itu kan? cabang swasta. Iya kan UGM cabang Nah, swasta. tapi itu. maksudnya ya Iya. secara Iya sih, candaan aja. candaan aja sih ya. Nggak- Kalau di Geo sih, nah itu tadi manusia kan ada kurang lebihnya. Misalnya yang pinter-pinter tuh biasanya lemah fisiknya sih. Jadi kayak, geografi gitu. jadi yang pinter-pinter tuh kadang capek, mudah capek. Sedangkan kita nih kayak badan kuli, kita yang bantu ngangkat-ngangkat barang. Otot lebih besar lah daripada Iya, otak. jadi saling membantu kan. Nanti dia ngitung, aku yang angkat barang. Iya. Iya, jadi ibaratnya role playing, kita punya role-nya masing-masing. Kita harus pintar aja menempatkan diri gitu sih. Iya. Ya, tadi menarik sih tentang perjalanan ke lapangan gitu ya. Bisa Oh. ceritain nggak sih bedanya di kelas sama di lapangan tuh gimana? Oke, kata dosenku yang kemarin udah lapangan, katanya tuh kayak materi di kelas tuh maksimalnya kayak 10-15% memahaminya. Kalau kita ke lapangan tuh bisa sampai 80-90%, karena kita langsung melihat teorinya, oh begini di lapangan. Jadi tuh kayak di geografi tuh ada 3 kuliah lapangan sebelum masuk ke KKN atau skripsi. Jadi butuh 3 kali yang wajib diikutin. Nah, jadi karena kan geografi tadi jadi geografer yang terjun ke lapangan, jadi harus ngerti gitu sih. Dan kalau di lapangan menurut aku sih kayak apa ya, bener-bener oh gini, jadi kalian tuh bakal paham gitu sih. Contoh pembelajaran yang Contoh misal tentang air ya, tentang sungai, yang mana tuh bentukannya di atas kan hulu sampai hilir, gimana perbedaan batuannya, gimana nanti kalau di hulu itu udah kosong, nggak ada pohon, bakalan banjir. Nah, banjir kena masyarakat, penurunan ekonomi atau bencana lain. Jadi geografi itu membahas kompleks gitu. Nah, jadi 3 kata di geografi: ekologikal, pendekatannya lingkungan, kompleks wilayah, dan tentang spasialnya. Jadi geografi itu ya sok-sokan kompleks aja sih. ternyata banyak juga ya yang dipelajari ya. Iya, banyak sih. Apalagi tadi ada penjurusan nggak sih? Oh iya, ada pastinya. Karena geografi itu kan generalis, luas banget. Jadi kita harus pandai-pandai milih Penjurusan itu di sesuai semester berapa? semester 5 Semester 5 ya. Oh. Itu dipaketin atau kita yang milih gitu? Semester 1, 2 dipaketin.
terus bebas. Kalau di geografi lingkungan semester 6 itu ada blok. Oh iya blok. Berarti blok itu udah menjurus ke situ terus ya. Berarti kita udah nggak, kalau misalnya kita pilih misalnya tadi kamu air, kita kalau blok itu malah secara umum lagi. Secara umum lagi. Tapi komprehensif. Udah disiapkan untuk terjun kerja gitu. Berarti tadi kan kamu misalnya kamu milih fokus ke geografi air. Kamu udah nggak bisa kembali ke geografi tanah lagi atau gimana tuh? Kalau sebenarnya bisa aja bisa aja bebas sampai. Berarti sistemnya kita bebas milih apa yang ingin dipelajari aja gitu ya. Yang mana kita nyaman kan. Oke. Karena kalau udah nyaman apapun akan diperjuangkan. Iya. Siap. Nah, terus ini Jan. Menurutmu orang yang cocok masuk geografi lingkungan itu orang seperti apa sih? Secara fisik, akademis atau apa? Menurutmu ya? Kalau menurut aku sih semua orang bisa sih masuk geografi. Hanya aja mungkin gimana kita beradaptasi ya, itu penting sih di geografi. Soalnya bakal banyak hal-hal yang surprise gitu untuk teman-teman. Jadi kayak ya persiapkan diri aja gitu. Yang penting bebas ya, di geografi itu banyak yang extrovert, banyak juga jiwa-jiwa introvert yang memang kalau ngomong tuh kadang gemeter gitu. Asli dia gemeter, keringatan. Temenku ada gitu padahal umurnya udah lebih tua gitu. Nah dia tuh 23 ya gitu. 23 ada paling tua tapi masih gemeter ngomong, masih keringat dingin, tapi nggak apa-apa gitu. Kita semuanya kita punya tempat punya tempat di geografi. Berarti anak-anak geografi nggak harus pandai ngomong gitu ya? Harus, karena ada juga yang di belakang layar buat peta nyusun dan angkat-angkat barang. Iya, itu aku di depan yang nggak ada malunya ya kan. Terus kalau secara fisik gimana tuh? Apakah emang harus kuat Enggak atau sih. gimana ya? Enggak sih, ada juga yang kecil letoy itu banyak juga kayak, karena itu tadi ada pasti biasanya tuh yang kecil-kecil tuh yang lemah, yang maksudnya tuh yang rada nggak kuat tuh pinter gitu, tapi yang kuat-kuat tuh rada goblok gitu, jadi agak apa-apa gitu, saling melengkapi. Berarti apa ya? Ya intinya suka sama jurusannya dulu ya. Iya. Suka sama lingkungan dulu ya. Terserah kalian mau kuat fisiknya atau kuat otaknya lah. Iya. Sama-sama lengkap kok. Bisa masuk geografi lingkungan. Betul. Geografi lingkungan. Terus orang-orang yang gak pantas masuk geografi lingkungan? Menurutmu? Apa ya? Nggak pantas gimana? Ya menurutnya kayak misalnya orangnya tuh nggak suka keluar rumah gitu. Orangnya pengen di depan laptop doang. Gimana ya? Bisa sih. Bisa aja ya. Itu mungkin. Soalnya kan kalian ada ini kan ke lapangan langsung. Iya. Kan? Jadi kayak kan, ada kan itu setahun sekali. Nah, iya, tapi kan ada orang yang nggak mau keluar lapangan gitu, males. Berarti dia pasti nggak milih geografi. Ya. Siapa tahu cuma nggak ada pilihan gitu kan, pilih geografi lingkungan. Ada loh. Itu sih kartografi, dia kan buat peta, nanti pakai citra satelit, ya kamu tetap di belakang layar, main behind the scene bisa juga. Kemarin tuh aku diskusi sama ini kan dosenku, katanya anaknya tuh bukan geografi sih, geologi gitu kan, tapi dia pindah karena nggak suka lapangan gitu. Nah ini mungkin yang harus diberitahu langsung gitu ya. Gimana menurutmu lapangan tuh faktanya gimana gitu, enak kah atau? Faktanya lapangan itu seru sih. Seru. Kayak bakal nemuin hal-hal yang baru dan itu jadi pengalaman seumur hidup sih. Kayak misal jatuh di ini kan, di bukit kepleset, merosot, atau enggak lagi buka jalan kejedut, ranting pohon tuh kadang hal-hal yang menarik gitu untuk dicoba gitu. Saya juga tertarik sih. Iya, harus nyoba sih. Menarik ya. Tapi ya negatifnya bukan negatif, siapa kekurangannya kita mungkin nggak ada internet gitu. Iya sih, kadang kayak kemarin aku tuh ngabisin waktu 4 hari di hutan, nggak ada apa-apa. 4 hari di hutan bener, nggak ngapa-ngapain. Yang paling gini, rutinitasnya pagi bangun pagi, habis itu sarapan, siap-siap masuk hutan, keluar pulang jam 3, bersih-bersih, ngopi, sampai malam cerita-cerita sama teman, sama dosen tuh, dosennya juga humble gitu. Jadi menurutmu itu asik. Jadi untuk kalian yang mungkin dari kecil tuh kayak nonton pengen berpetualang. Oh iya, berarti jiwa-jiwa petualang ya.
bisa tersalurkan gitu, atau kalian yang sebenarnya mau keluar rumah tapi nggak diizinin orang tua, masuk geografi salah satunya bisa membawa kalian untuk ke gunung, ke hutan, atau menyusuri lautan bisa juga sih. Ada oceanografi namanya. Oh memang dari SMA udah suka kayak gituan sih atau Iya, pas iya. kuliah doang? Dari SMA kayaknya dari SD sih. Oh, dari SD. Mungkin aku dilahirkan untuk ini gitu. Oh gitu ya. Oh ya ya. Soalnya takutnya ada orang yang nggak pernah coba-coba kan. Oh ada temanku ada yang nggak pernah masuk gitu, coba terus dia excited banget ya, kayak langsung foto-foto. Ternyata senang gitu Iya, ya. langsung Insta story, wes di hutan nih gitu. Gak ada hutan cuy di hutan, nggak ada Ya kan sinyal. bisa di save dulu Oh, iya, Instagram. Oke. Nah mungkin terakhir nih Jan. Mungkin saran buat adik-adik yang pengen masuk geografi lingkungan. Saran. Oke, saran mungkin secara umum aja. Yes, ya. Saran mungkin untuk teman-teman yang mau masuk geografi lingkungan, apa ya, bersiap untuk mengeksplor diri sih, soalnya nanti geografi itu bakal luas dan explore aja semuanya, cari tahu semuanya mana yang paling pas sama kamu, baru kamu fokusin. Yang penting kalau kamu punya jiwa-jiwa lingkungan, jiwa-jiwa yang suka jalan-jalan, suka sama bumi, suka apa aja tentang lingkungan itu, suka jalan, yaudah masuk aja geografi lingkungan. Kalau mau SNM tadi ya, pilih one and only sertifikat, sama cari mana tahu ada cutting gitu ya. Kalau nggak ada cutting juga nggak apa-apa, yang penting kamu punya sesuatu yang jual diri, nggak jual diri sih, maksudnya meningkatkan nilai kamu gitu. Ya itu aja sih. Oke, siap. Oke aja ya. Ya. Oke, mantap. Jadi itulah sharing dari teman saya, Fauzan, Geografi Lingkungan UGM 2017. Sarika. Oke teman-teman, bagi yang ingin bertanya mengenai geografi lingkungan bisa komen di bawah. Bisa. Nanti dijawab ya. Dijawab. Oke, siap. Jangan lupa apa Jan? Like. Oh iya. Subscribe. Dan aktifkan notifikasi lonceng di sini Ya, ya. aktifkan notifikasi. Di mana biasanya? Di sini biasanya di bawah. Malas aku ngirimnya. Oke teman-teman. Jadi tambahin chatting apa sih lonceng-loncengnya Iya, itu. tapi itu susah editnya. Iya ya. Oke teman-teman, terima kasih yang menonton dan tunggu malam lagi. Bahasa Medannya tunggu malam lagi apa? Tunggu saya kembali. Tunggu kami. Ya, Tunggu kami ya Wak gitu sih. Oh iya. Ya, Wak. Logatnya gitu. Iya, tunggu kami ya Wak Oke, gitu. satu berarti. Tunggu kami awak. Iya, boleh lah Wak.